Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Pada malam hari ini, saudara, kita ingin mengungkap yang berbeda dari yang kemarin, karena ada sebuah organisasi, ya. Saya bilang ini adalah organisasi yang tidak jelas, saudara. Karena organisasi ini mendorong pemerintah untuk melakukan ambil alih, atau saya bilang ini adalah suatu perampokan, saudara. Dan dia mengatakan bahwa dari Forum Ulama Islam Indonesia, ya kan, jadi FUUI ya, Forum Ulama Umat Islam Indonesia. Dan dia mengatakan bahwa kalau hanya pemerintah itu dianggapnya membubarkan NII, itu dianggap belum selesai, saudara. Dan itu akan bangkit kembali, sepertinya dia ungkapannya begitu. Dan ada seorang ulama juga, di sini ada seorang ulama, Kiai Haji, ya kan, Atian Ali. Kiai Haji Atian Ali itu mengungkap bahwa semestinya kalau hanya pemerintah terus aktif membubarkan yang namanya NII, tidak mengambil alih yang namanya Al-Zaitun, nanti akan bisa timbul kembali. Ini adalah ungkapan daripada seorang ulama yang dibilang adalah ulama, saudara. Kiai Haji Atian Ali MA ini diduga adalah di bawah ajengan Mas Duki. Oh, ada juga. Ini diduga. Iya, ajengan Mas Duki ini adalah DITI wilayah Priangan ini Garut, Tasikmalaya. Jadi orang-orang ini sendiri yang bergerak di NII ya, dari NII DITI ya, gitu. Silakan. Iya. Ya, itu. Dulu ada disebut Genjeleng Cisayong, Pak Hendro. Genjeleng Cisayong ini adalah tentang bagaimana pengangkatan Mama Adah Jalani yang notabene diduga bekerja sama dengan Ali Murtopo gitu. Dan ini dalam konferensi Cisayong ditolak ke pengangkatan Mama Adah Jalani, termasuk di bawahnya adalah yang menolak ajengan Mas Duki, Hasan Baraja, terus lagi ya, dan lain-lain gitu. Nah, mereka Hasan Baraja itu kan dari apa namanya? Khilafah. Lampung. Ya. Lampung ya, apa? Dari Lampung, ya. Kan? Dari Lampung ya. Oke, ya. Tahu itu. Iya. Silakan. Iya. Nah, maka runtutan ke bawahnya ialah Kiai Haji Atian Ali diduga ini dugaan. Tetapi menurut saya lihat tonton Guru Gembul, mereka berteriak tentang siapa yang asli NII itu, katanya gitu. Menurut Guru Gembul, ikut Guru Gembul. Jadi mereka itu yang asli itu adalah mereka gitu. Mereka itu adalah lihat di channel Guru Gembul kan gitu. Iya. Jadi kita sudah sepakati bahwa Al-Zaitun ini adalah deradikalisasi, yaitu mengajak masyarakat umatnya gitu, yaitu supaya mengajarkan pribadinya Pancasilais gitu. Jadi lawan-lawan mereka itu seperti, jadi yang melawan Al-Zaitun itu kita lihat statement Abu Bakar Ba'asyir, Atian Ali, kan, itu adalah orang-orang yang memang berseberangan gitu, dan paham bahwa Al-Zaitun ini adalah kalau dikutip dari Mahfud MD juga benar mengatakan, ada benernya, bahwa Al-Zaitun ini adalah bentukan pemerintah untuk menghalau mereka. Jadi begitu Pak Hendro hari ini gitu. Ya. Pasti dengan cerita ini kan, masalahnya saya baru baca nggak banyak, saudara. Ini ada lagi yang mengganggu ini. Kalau yang mengganggu kemarin dari FIM ya kan, dari Asri atau siapa itu, ini kok ada lagi mengatasnamakan FUUI gitu kan. Saya lihat ini Forum Ulama Umat Islam Indonesia. Iya. Dia melakukan ini ya, mendorong kepada pemerintah katanya untuk mengambil alih. Berarti ini adalah orang-orang yang berhasrat untuk merampok Al-Zaitun. Benar, saudara? Ini ada orang-orang yang betul untuk merampok ya. Gitu.
Ya, mereka tidak henti-hentinya merongrong keberadaan Zaitun, yaitu mereka paham bahwa alumni Al-Zaitun ini adalah musuh terberat di masa depan, sebab alumni Al-Zaitun ini adalah sudah Pancasilais, dan mereka tidak berharap orang-orang Pancasilais nasionalis berada di Indonesia gitu. Makanya mereka lawan dengan rongrong supaya diambil alih. Nah, kalau seandainya ini pemerintah paham dan mengikuti keinginan-keinginan mereka, maka yang terjadi adalah orang-orang Pancasilais nasionalis sejati akan hilang dan akan digantikan oleh orang-orang yang berotak syariah gitu. Makanya terkenalah ada baju syar'i, dan baju syar'i itu dari kata syariah gitu. Oh, mereka ini golongan mereka yang suka pakai syari itu tertutup itu ya? Iya. Gitu ya? Iya itu, ya itu. Makanya otak orang Muslim hari ini terkungkung. Misalnya orang kalau mau menggunakan mengeksploitasi pola pikirnya, misalnya kayak kemarin nih masalah es krim, gara-gara menjilat es krim memakai jilbab, jadi kan dihukum. Padahal kalau menjilat es krim tidak memakai jilbab mungkin tidak akan dihukum. Jadi memang sudah terkungkung. Jadi pola pikirnya bahwa yang namanya kudung atau kerudung itu adalah milik satu agama, padahal dulu di Timur Tengah itu mayoritas mereka menggunakan kudung kan gitu. Lihat aja suster-suster menggunakan kudung. Jadi kudung inilah budaya-budaya internasional, kayak di India kan banyak pakai kudung, apapun pakai kerudung. Tetapi dikarenakan ini pemahamannya jadi bukan apriotik ya, jadi agak dogmatik, dogmanya begini. Jadi bahwa sesuatu yang berkaitan dengan kerudung itu yang berurusan dengan syari itu milik agama tertentu kan gitu. Padahal itu adalah budaya internasional, siapa saja boleh kan gitu. Nah gitu Pak Hendro, saya kenapa buka ini karena itu Pak Atian Ali itu mengganggu Al-Zaitun itu udah lama. Mengapa mereka tidak ditangkap? Mengapa mereka tidak ditangkap, Mas Werdi? Ini kan orang-orang yang berarti berseberangan dengan pemerintah. Harusnya pemerintah harus tegas kalau orang-orang ini mengganggu terus harus ditangkap. Karena yang ada di Al-Zaitun kan benar-benar nasionalis semua ini, ya kan gitu loh. Ya. Karena kan arah politik ini beda-beda, Pak Hendro. Orang-orang yang di dalamnya kan model ada satu partai yang mengusung agama, makanya saya menyarankan janganlah partai ini ada yang berlandaskan agama. Nah, orang-orang partai yang berlandaskan agama pasti akan merekrut orang-orang yang demikian. Sebagai apa? Yang pertama sebagai suara, yang kedua apa? Melawan, bukan melawan sebelumnya, sparring partner, petarung-petarung di atas untuk melawan orang-orang nasionalis Pancasilais kan gitu. Dan kita lihat patut diduga juga partai yang dulu mengusung nasionalis Pancasilais sekarang sudah terpapar. Lihat saja contoh ini, diduga Puan Maharani ada di Masyarakat Ekonomi Syariah. Berarti memang yang Pancasilais nasionalis ini hari ini, partai-partai ini hanya berapa gelintir. Kebanyakan mereka sudah terpapar ataupun orang-orang di dalamnya sudah masuk hal-hal yang sifatnya adalah orang-orang yang memang basicnya syariah gitu. Ya gitu. Jadi orang-orang ini memang disusupi, penyusup ini di dalam partai. Contoh, kita lihat ini kan kembali ke arah politik. Betul. Kan Bung Karno menggulirkan Nasakom, Nasional Agama Komunis. Nah, disinyalir komunis ini sudah hancur, maka digulirkanlah nasionalis dan agama. Dan ternyata benar, yang hari ini digulirkan adalah agama, cuma salahnya adalah agama tertentu, nasionalis agama. Kan lihat saja di atas sudah ada harus memakai syariah, kan apapun berbentuk syariah, berarti secara kasat mata dan terang benderang bahwa syari ini sudah masuk di ranah elit-elit politik di atas. Makanya orang-orang yang berjuang di nasionalis Pancasilais akan dibungkam berbagai macam cara, dipersekusi, diintimidasi,
apapun yang terjadi mereka harus dipenjarakan. Itu syarat perjuangan mereka. Kita lihat saja faktanya memang demikian. Ya. Walaupun ini Tapi yang dugaan. mengajak bersyariah itu kan hanya sedikit orang, ya kan? Pertama itu kan dari, misalkan kita tahu deh, kita buka aja, itu adalah dari RI 2. Pertama RI 2 yang mengumandangkan, mengajak mereka itu bersyariah, saudara, bersyariah. Iya. Itu dia merangkul Ya. siapa-siapa, termasuk adalah Erick Thohir juga dirangkul, termasuk adalah Iya. Puan Maharani dirangkul. Ini berarti ya politik yang diseret-seret, saudara. Mereka tahu nggak kalau Iya. arti daripada syariah itu apa yang sebenarnya gitu? Silakan. Kan itu Pak Hendro, jadi kalau yang di atas yang kelihatan di permukaan itu hanya berapa gelintir orang, tetapi di dalamnya disebut laten. Kalau dulu laten komunis, sekarang laten syariah. Kan itu sudah jelas, sudah kelihatan gitu ya. Makanya musuh-musuh Ajaitun, yang musuh Ajaitun adalah pertama orang radikal, kedua orang intoleran, yang ketiga adalah orang yang anti Pancasilais. Walaupun mereka Pancasilais tapi diteruskan yaitu Pancasilais syariah, yaitu mereka ingin mengembalikan piagam Jakarta yang di dalamnya ada sila ke-1, syariat Islam bagi menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Mereka tidak berhenti-henti sampai hari ini gitu Pak Hendro, ingin mengembalikan piagam Jakarta itu. Iya. Ini kan seharusnya berbahaya juga, saudara. Kalau itu diterus-teruskan, ya kan kita tahu nih, di dalam pembukaan Pancasila itu kan ada nih, ya kan alinea pertama, dan itu kan buntutnya ada itu, suaranya ada gitu loh, menjalankan sesuai dengan syariat Islam, saudara. Dan itu sebenarnya sudah ditutup oleh pemerintah. Dan itu sebenarnya ditutup oleh pemerintah, hanya muncul satu adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu aja, saudara. Dan tidak perlu ditambah-tambahin. Tapi kalau sekarang ini dibangkitkan kembali, sepertinya mereka membangkitkan orang-orang yang sebenarnya banyak juga ini. Orang-orang pada tidur dibangkitkan. Terus mengumandangkan adanya syariah ini tuh. Ya kan gitu. Ya, betul Pak Hendro. Ini makanya analisis Pak Hendro 1000% betul. Jadi memang patut diduga orang-orang yang ingin mengembalikan piagam Jakarta dengan berbagai macam cara ini senantiasa bergejolak, berkembang dengan cara laten ataupun underground. Itu sudah tidak bisa dipantahkan lagi. Lihat peneliti-peneliti orang-orang yang memang rasionalis seperti channelnya Guru Gembul, terus lagi channel-channel memang yang notabene mereka sudah memprediksi, lihat Galarua, terus lihat channel-channel lama yang memang paham betul pergerakan-pergerakan ini. Apalagi banyak partai yang memang berlandaskan agama. Makanya kalau saya menjadi Kemenkumham akan tidak loloskan partai-partai yang berlandaskan agama. Kalau partai yang berlandaskan agama, apalagi hanya satu agama saja, maka pasti di dalam isinya ada syariah. Itu tidak akan bisa dilepaskan. Sebab ajaran syariah ini ajaran pondasi awal. Gitu, sebelum menginjak kepada hal yang itu tidak bisa dibantahkan. Model contoh ini, mohon maaf ya, diduga partai keadilan sejahtera. Ini partai kan kalau itu PKS jelas. PKS itu jelas, itu adalah ekstremis. Itu adalah jelas gitu. Iya. Apalagi kan pendirinya ada bukan dulunya adalah bekas DITI NII. Jadi yang namanya ideologi itu tidak akan bisa hilang. Makanya orang-orang yang cenderung ingin mendirikan khilafah, ingin mendirikan negara berbasis agama, hari ini tidak akan berhenti. Dan Ajaitun ini dipandang sebagai musuh terberat. Sebab memang alumni Ajaitun, wali santri Ajaitun, semua yang berhubungan dengan Ajaitun, pola pikirnya pertama terbuka. Apalagi misalnya saya mengucapkan salam alaihim, dan salam alaihim ini adalah salam Yahudi yang memang ditentang oleh mereka. Mereka itu anti Israel. Dan lihat PDIP Ganjar Pranowo hari ini memang anti Israel. Kan lihat saja kan gitu. Berarti sudah terpapar paham khilafah. Mohon maaf ini dugaan tetapi faktanya kan demikian. Sedangkan Ajaitun ini adalah mengajukan ini adalah coba
membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Maka kami mengucapkan Shalom alaihim, Shalom kapeli, menyanyikan lagu Hapa Nagila. Tidak, Ya. akidah kami sudah kuat. Kami tidak akan terganggu oleh hal-hal yang demikian. Sebab ini menyangkutnya adalah bernegara, berbangsa di mata dunia. Kalau kita tidak membuka hubungan dengan Israel, maka kita akan ketinggalan. Demikian Pak Hendro, salam. Ya, luar biasa, bagus ya, saudara saya ini bisa menjabarkan yang dibilang FUI. Saya anggap aja saya nggak tahu, saudara. Anggap aja saya nggak tahu. Tapi kalau yang disebutkan sama saudara kita ini Mas Werdi itu saya tahu, saudara. Termasuk adalah Baraja segala macam itu yang ditangkap waktu itu di Lampung. Dan ada orang-orang lagi yang disebutkan ini, ya kan saya juga tidak paham apakah orang-orang ini orang-orang yang saya bilang adalah termasuk radikalisme yang akan tumbuh di Indonesia lagi. Saya melihatnya sih begitu, saudara, berbahaya. Karena ini sudah dibawa oleh RI2. RI2 itu begitu, ini kan dia mengadakan atau membuat suatu organisasi, tapi isinya itu adalah syariah, saudara. Dan itu orang-orangnya di sana, itu yang diajak itu termasuk adalah Erick Thohir, saudara. Erick Thohir. Dan seharusnya ini adalah BPIP, pimpinan daripada Ibu Megawati yang harusnya menangkapi orang-orang seperti ini. Tapi kalau menangkapi gimana anaknya sendiri juga masuk di dalam organisasi begitu. Ini saya akan memberikan contoh sedikit, saudara, ini ya. Inilah yang dibilang apa namanya FUUI ya. Ini lelet ya. Maaf ya saudara ya, agak lelet ini. Tapi nggak apa-apa, kita jalan aja terus. Semoga ini gangguan ini bisa segera nanti hilang ya kalau kita masuk ke tahap yang berikutnya. Semoga aja ini ya. Ini adalah yang dibilang ini lelet ya ini. Forum ya, FUUI, dorong pemerintah segera ambil alih Al Zaitun, saudara. Ya kan ini. Ini adalah FUUI, dorong pemerintah segera ambil alih Al Zaitun. Berarti dirampok. Judulnya gampang aja deh, harus mereka merampok. Dan semestinya ini adalah berita sebenarnya kalau saya melihat ini beritanya berita baru, tapi sebenarnya berita ini sudah lama, tapi dimunculkan, saudara, dimunculkan kembali. Mereka ini sedikit dibilang adalah pengganggu dengan adanya misalkan kita lihat saudara kita ini Syekh Panji Gumilang kan tenang-tenang aja, saudara. Termasuk dana dari PPATK pun tidak diganggu-ganggu. Nanti kita akan bicara yang satunya untuk yang berikutnya. Dan dana bos segala macam ini sebenarnya tidak diungkap, tapi sekarang ini dia mengungkap dengan yang dibilang forum ulama umat Islam. Ini FUUI, Forum Ulama Umat Islam, dorong pemerintah segera ambil alih Al Zaitun. Ini ya sedikit saya bacakan. Jadi Forum Ulama Umat Islam atau FUUI mendorong pemerintah segera membahas pengambil alihan pondok pesantren Al Zaitun. Ketua FUUI yaitu Kiai Haji Atian Ali mengatakan kendati pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang telah ditahan dengan kasus penistaan agama, namun ia menilai sistem pemerintahan negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 atau NII KW 9 masih tetap berjalan. Ini saudara, ini adalah maling teriak maling. Saya bilang inilah orang-orang maling-maling yang berteriak maling. Jadi oleh karenanya Kiai Atian meminta pemerintah segera mengambil langkah membubarkan NII KW 9 dan melakukan pembimbingan terhadap guru, pengurus santri Al Zaitun agar kembali kepada NKRI. Ini apa yang kembali, saudara? Mereka tidak ada di mereka ini sudah orang-orang yang sudah paham, saudara. Orang-orang yang sudah mengetahui apa itu yang dibilang Pancasila. Ini adalah orang-orang Pancasilais. Tapi kalau mereka berkata begini berarti maling, tidak maling, dia sendiri adalah yang orang NII gitu loh. Jadi kalau hanya Panji Gumilang yang dipidana, sementara pemerintahannya itu NII KW 9 tidak dibubarkan, Al Zaitunnya tidak segera diambil alih, ya tidak akan selesai karena pemerintahnya
sistem NII KW 9 akan terus jalan. Dan di sana anak-anaknya ada yang di dalam struktur pemerintahannya sebagai menteri ini mungkin sekarang hanya peralihan presiden NII yaitu NII KW 9, sementara oleh anaknya dan siapapun begitu. Dan itu akan berjalan terus seperti biasa. Kalau tidak segera diselesaikan, itu kata Atian Ali kepada Republika pada hari Jumat hari ini, saudara. Ya kan hari ini ini sebenarnya muncul juga tanggal 25 Agustus 2023. Dan dia buat ini, saudara, dan ini dikeluarkan. Saya tidak tahu, ini adalah dari Koran Republik ya. Kiai Atian Ali berharap pengusutan terhadap Panji Gumilang, Al Zaitun, dan NII KW 9 tidak hanya berhenti pada persoalan penistaan agama yang kini terus berjalan. Namun ia berharap agar pemerintah dapat juga menelusuri hingga pada tindak pidana pencucian uang di Al Zaitun. Menurutnya, hal itu menjadi pintu masuk dalam membuka sistem pemerintahan NII KW 9. Sudah disebutkan ada 256 rekening Panji Gumilang dengan jumlah sekitar 30 triliun. Itu bohong, nggak ada ini bohong semua ini beritanya. Dan dari mana saja akan kelihatan kalau ditelusuri bahwa uang itu hasil dari kewajiban bawahannya dari tingkat camat, wali kota hingga gubernur versi NII KW 9 untuk menyetor uang, saudara. Itu bohong semua, tidak ada, ini ngeri ya. Ini masih diungkap lagi loh. Oleh karena itu, menurut Kiai Atian, pemerintah segera menuntaskan dengan membubarkan NII KW 9 dan mengambil alih Al Zaitun. Selanjutnya melakukan pembinaan terhadap para pengajar, pengurus Al Zaitun, serta para santri di Al Zaitun. Yang tak kalah penting menurut Kiai Atian adalah mendeteksi keberadaan alumni-alumni Al Zaitun yang tersebar dan melakukan bimbingan hingga tidak menyebarkan paham yang menyimpang di tengah masyarakat. Ini bohong-bohongan semua ya. Bahwa kemudian pengajar dan pengurus di Al Zaitun nantinya ingin kembali terlibat, ya silahkan. Tapi sebelumnya mereka harus dibina dulu untuk betul-betul kembali ke NKRI dan siap menjalankan pesantren itu sebagaimana pesantren pada umumnya, mengajarkan ajaran Islam, bukan ajaran sesat. Itu kata Kiai Atian. Menurut Kiai Atian, nantinya para pengajar dan petugas yang telah yang telah mendapat bimbingan dari dan ingin kembali mengajar di pesantren itu harus tetap dalam pantauan. Sementara itu, Kiai Atian juga berharap agar pemerintah segera merangkul organisasi-organisasi Islam untuk membahas tentang pengambil alihan pondok pesantren Al Zaitun dan bimbingan terhadap para pengajar, pengurus, dan santri, serta alumni Al Zaitun. Wah ini saudara ya, maling, teriak maling saudara. Berarti orang-orang ini kemarin yang sudah mereka bilang itu katanya berbaiat menjadi mereka masuk ke dalam NKRI, berarti orang-orang ini termasuk adalah orang-orang tersebut saudara. Ya kan, ini adalah mereka sendiri. Inilah orang-orangnya maling, teriak maling ya, luar biasa. Apakah pemerintah apakah pemerintah juga mau melakukan ini? Saya rasa pemerintah harus pikir-pikir. Ya kan, pemerintah harus pikir-pikir. Ya, silakan, Pak Swadi, silakan. Kita lihat komentar dari Susno Duaji kan gitu, bahwa Al Zaitun itu tidak terlibat NII. Dulu pas Susno Duaji 2008 pernah menangkap NII yang ada di Jawa Barat dan sudah dihabiskan sebab sudah jelas ada benderanya, ada undang-undangnya. Nah, apakah kata Pak Susno Duaji mengutip, apakah mereka tidak percaya dengan intelijen Indonesia yang pintar-pintar?
bahwa Al-Zaitun itu tidak terlibat dengan NII. Kan sudah jelas Pak Susno Juwaji. Apakah kita meragukan kredibilitas Susno Juwaji, seorang jenderal yang dulu ada di Polda Jabar, dia di Bareskrim. Kan dia itu prihatinnya bahwa dia pernah dikriminalisasi, direkayasa hukumnya. Dia sakit hati dan merasakan kalau seandainya saya Panji Gumilang seperti itu, saya merasakan saya tidak enak gitu. Makanya kan sudah jelas bisa menjadi saksi ahli loh Pak ini, Pak Susno Juwaji ini. Dan ini orang-orangnya harus ditangkap ya. Orang-orang itu harus ditangkap, Atian Ali itu harus ditangkap saudara, karena dia adalah orang-orang yang asli yang dibilang NII. Kalau Panji Gumilang memang bukan pemerintah itu, akhirnya mereka diserang nih sama orang-orang sama pemerintah, akhirnya mereka bubar. Nah sekarang ini mereka bangun lagi saudara, mereka membentuk lagi, NII dibentuk lagi, dan mereka sekarang berbalik, dia berteriak seolah-olah Panji Gumilang itu adalah NII saudara. Lah, mereka ingin menghancurkan Al-Zaitun. Sekarang ini sepertinya dia ingin menghancurkan Al-Zaitun, tapi semestinya mereka ingin membawa ke negara mereka, yaitu negara Islam Indonesia atau NII gitu. Ya. Ya, itu. Kita pegang aja Pak Susno Juwaji itu. Perkataan beliau saya dijamin 1000% asli Pak Hendro. Salam merdeka, assalamualaikum. Ya. Terima kasih sekali ya Mas Werdi ya. Oke. Sekarang kita ingin mendengar saudara kita ini. Pasti kita juga mendengar dari Pak Sutoyo ya. Shalom Pak Sutoyo, selamat malam. Semoga sehat selalu dan salam Pancasila. Silakan Pak Sutoyo. Ya Mas Werdi masuk aja lagi. Ya silakan. Salam sehat selalu Pak Hendro. Ya, salam sehat selalu. Jadi Sunda, salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Ini saya juga lelet ini Pak Suto. Ini saya lelet banget ini. Banget ya kan, tapi semoga lewat ya, nanti bisa kelewat ya. Silakan. Iya Pak. Nah gini, ini kan pemerannya Bupati Indramayu kan sudah tenggelam. Mungkin tidak tenggelam, mereka adalah orang-orang dari kepolisian. Saya rasa dia tidak terpapar seperti itu ya, karena juga ada juga kan adiknya dia ada di Bareskrim. Saya rasa dia hanya ikut-ikutan saja, mungkin dengan tujuan dia ingin memboikot perahu kapal gitu loh. Tapi dia sebenarnya tidak ingin, pikiran tidak sejauh itu deh. Saya melihatnya pikirannya tidak sejauh apa yang kita tidak harapkan itu si Nina Agustina itu. Silakan Pak Suto. 3 hari lalu kan saya akan nongol pameran baru. Nah, ini pameran barunya MUII. Oh iya, ini kan sudah lama ya, sudah ditutup. Mengapa mereka kok digaung-gaungkan terus ya Pak Suto ya? Dan sekarang ini mereka mengambil dari Republik loh. Itu sebenarnya koran yang cukup bagus loh Republik itu. Tapi mereka bisa masuk melalui koran daripada Republik itu. Silakan. Ini tandanya kira-kira 2-3 hari lagi akan ada demo ini Pak. Iya, untuk merebut nada-nadanya. Untuk merebut Al-Zaitun secara paksa. Betul. Ini bukan maling teriak maling, Pak. Garong teriak satu. Waduh, garong ya. Iya. Tapi apakah pemerintah diam aja? Ini kan tahu nih. Pemerintah kan bisa membuka ini. Intelijen juga harus tahu kan. Siapa yang berbicara hari ini? Yang berbicara adalah si Atian. Dan Atian itu siapa? Itu intelijen tahu semua, saudara. Oh, ini adalah orang-orang NII asli ya. Itu adalah orang-orang NII asli yang pengen menggulingkan pemerintahan. Nah, sekarang ini dia ingin menggulingkan Al-Zaitun, seolah-olah dia itu pro pemerintah, ingin menggulingkan Al-Zaitun. Nah, berarti saya bilang itu garong teriak garong nih. Silakan. Ini kan pemainnya masih pemain bola dupaan, Pak. Ular bludaknya belum keluar. Ular bludaknya belum nongol, masih di bawah tanah, tapi golnya sudah kelihatan. Trio wek-weknya kan udah kelihatan. Betul. Tapi belum kelihatan geraknya, manuvernya belum kelihatan. Ini apa itu? Haluan airnya itu belum kelihatan riaknya yang lebih besar. Ya, tapi kan kita dengar, Pak, itu katanya RI 2 itu juga sudah ada organisasi seperti itu ya. Mereka sebenarnya organisasi apa sih sebenarnya? Saya kok belum membaca semua ya. Itu kan katanya Erick Thohir termasuk adalah Puan Maharani, masuk semua itu grup syariah ekonomi ya?
ekonomi syariah kan, syariahnya Pak. itu ya. Ya, 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 ya. itu. Hmm. Jadi ini kayaknya mengulang mau menuju 100 tahun khilafah itu, Pak. Oh, Tujuannya. ini gila ya. Itu orang NU loh, itu padahal si RI2 itu. Mengapa RI2 bisa terkontaminasi dengan hal seperti itu ya? Yang sepertinya sudah ditutup di negara Arab sendiri ya. Gitu loh. Ya, Ya. gimana, Pak? Orang manuvernya untuk mencari RI2 aja dengan mengorbankan Ahok di penjara Betul. dan dimatikan politiknya. Betul. Ini kan politik jahat. Ngeri ya. Bisa. Dan itu pengakuan dia sendiri kok yang memenjarakan itu. Jadi waktu itu kan ada berita Ahok kan mau marah ke MUI, ada telepon dari sang mantan. Tapi kan dikasih tahu sama si Yeni Wahid, jangan. Itu kan kita jangan lupa sama sejarah, Pak. Betul. Sejak si Gaita kelihatan. Ngeri. Nah, ini mungkin ada untuk ini apa ya, mengulangin kejayaan 100 tahun Ottoman itu kali. Khilafah Ottoman itu. Itu 100 tahun khilafah itu ya? 100 tahun khilafah ya waktu itu ya? Tahun depan kan? Tahun depan 2024 itu 100 tahun itu. Ngeri ya. Kok bisa ya? Kenapa dia adalah orang NU loh? Apakah orang-orang yang organisasi NU itu juga dia tidak protes terhadap kelakuan daripada RI2 yang dia sepertinya ingin menggali kembali ya, yang sudah sebenarnya dilarang, saudara. Di Arab Saudi itu dipenggal itu mereka itu. Mereka kalau mereka ada di Arab Saudi, itu mereka itu langsung dihukum, saudara, dan orang-orang itu dipenggal-penggal, dibunuh. Dan sampai sekarang itu makanya di Arab Saudi hukuman mati tidak dihilangkan, hukuman penggal kepala itu tidak dihilangkan karena apa? Ingin membasmi orang-orang ini, saudara, orang-orang yang membangkitkan kembali 100 tahun kejayaan daripada khilafah ini loh. Silakan Pak Suto. Ya. Nah, jadi tanda-tandanya sudah kelihatan. Jadi cara merebutnya sekarang dari kelompoknya dia sendiri dulu. Begitu sudah ada contoh, nanti akan yang beda aliran akan direbut. Ya ini karena aliran itu waktu perebutan itu juga dari RI2 loh. Katanya RI2 ini mesti harus diambil nih Al-Zaitun. Itu saudara jahatnya. Apakah itu juga didengar semua saudara-saudara kita yang ada di Bareskrim ya? Saya sangat menyayangkan institusi kepolisian itu harusnya berdiri netral. Dan para intelijen itu harus diturunkan, saudara. Kalau hal-hal begini, itu kalau diungkap terus, nanti chaos, saudara. Begitu nanti mau pemilu, itu bisa ribut, saudara. Dan itu muncul orang-orang ini yang sebenarnya tidak banyak ya, tapi mereka pemberani. Dan dia bisa muncul ke permukaan. Itu chaos loh, saudara. Ya chaos itu Pak Suto, gitu. Silakan. Iya betul itu Pak. Yang kita khawatirkan kan menjelang pendaftaran tanggal 5 sampai tanggal berapa itu 17 ya. Itu Pak pergerakan demo kan ya, tapi saya yakin akan TNI dengan Polri yang penegak ya lebih kuat ya. Keamanan masih percaya saya Pak. Kecuali penegakan hukum ini yang saya sangat sayangkan, betul-betul banyak yang menyimpang. Ya ini banyak yang menyimpang loh saudara. Ini kita lihat sendiri ya. Apa yang belum pemilu sekarang sudah mendengar saudara. Mereka sudah meneriakkan saudara adanya khilafah di mana-mana loh ini. Ini betul, Pak. Bukan tidak semestinya ini adalah sudah cukup panas ini di negara kita ini dengan mereka berteriak. Ini saya mendengar dari mana nih? Mereka dari Jogja, habis itu sampai jalan-jalan sampai Bekasi, terus kemana-mana dia terus berhubungan dengan orang-orang lama, ya kan, seperti Kosi Nudin itu. Mereka gabung loh. Orang-orang khilafah itu pada bergabung. Lah kalau itu berarti mereka sudah dekat dong dengan yang namanya RI2. RI2 adalah pencetus itu juga, ini berbahaya gitu. Silakan. Ini kan yang dihembuskan kan nantang sama pemuda NTT juga sudah dihembuskan, Pak. Nantang ya, itu nantang semua ini, ngeri nih. Ya. Jadi kita ya pada
BIN dan intelijen Polri, intelijen TNI, tolonglah siap-siagakan, jangan sampai Al-Zaitun sebagai batu loncatan saja, sebagai batu pijaan untuk membuat ribut. Harapan itu kita, saudara. Itu kalau dia di sana kan luas itu Pak Suto, tanahnya kan luas, itu bisa jadi ajang pertempuran itu. Dan itu bisa pertempuran kalau dia berhadapan dengan kepolisian, dibantai itu nanti sama polisi-polisi, orang-orang dari mereka aliran keras ini kan, seperti Atian segala macam ini gitu loh. Dan dia adalah orang-orang aliran keras dari NII, dan NII sampai sekarang masih ada itu. Di Jawa Barat kan masih ada tuh, beberapa saya itu waktu itu pernah buka aja itu NII Jawa Barat masih ada. Saya melihat itu. Ngeri, dan tanda riak kecilnya kan, itu kan ada yang ribut di KPK kan, teriak-teriak juga kan itu beberapa hari lalu itu. Jadi yang saya khawatirkan kalau akumulasinya mengumpul, ini yang repot. Kasihan juga saudara-saudara kita yang lain ya. Ya waktu tahun 98 sampai pergi loh, sampai ngungsi pada cabut semua orang-orang ya ke luar negeri. Ini bisa terjadi lagi loh Pak Suto. Bisa terjadi. Itu 98 sekarang ini berarti sudah 25 tahun ya, 25 tahun semenjak 98 itu ya. Dan itu warga Indonesia itu yang pergi ke luar negeri itu banyak saudara, banyak, dan mobil-mobil itu ditinggal di bandara kan. Tinggal di bandara mereka langsung transaksi pada pergi pada keluar. Dan itu kasihan loh saudara-saudara kita gitu. Ya kan? Ya. Ini yang memegang kunci pematiknya itu pada Bareskrim jujur lah. Jangan mau diintervensi, jujur lah. Jangan main-main. Ini mendekatin tahun pemilu. Harapan saya itu aja Pak Indro. Ya, terima kasih Pak Suto. Selamat malam. Dan kalau misalkan Jokowi angkat tangan, begitu Jokowi mau ribut-ribut nih, habis itu Jokowi angkat tangan, itu geger saudara, pasti geger dan chaos. Dan saya tidak harapkan seperti tahun 98 ya. Dan itu sampai di mana-mana orang pada lari-lari ke luar negeri ya.